Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta kembali menyapa Anda dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini spesial untuk Anda. Ada sebuah karya yang lahir dari sebuah janji. Ada mimpi yang hidup dalam kata andai, lalu tumbuh melintas zaman dan terus terbang melampaui generasi. Dari 11 Januari hingga era media sosial dan My Facebook, mereka membuktikan bahwa musik yang tulus selalu menemukan jalannya. Dan setelah lebih dari 3 dekade, mereka masih menjadi kepastian yang kutunggu di tengah perubahan industri yang tak pernah berhenti bergerak. Malam ini bersama band yang tak hanya bertahan, tetapi terus melayang tinggi dalam hati para pendengarnya. Inilah Q&A Forever in the Air. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita kali ini. Gigi, ada Arman Maulana, Dewa Bujana, Hendy, dan Thomas. Tepuk tangan dong teman-teman. Lebih meriah lagi. Hai Kang. Hai Kang, apa kabar? Kak Arman, thank you. Gantian? Oke, apa kabar Gigi? Baik, kursi. Oke. Nah, juga tidak hanya Gigi yang akan menjadi bintang tamu yang akan menyemarakan malam kita. Kali ini ada juga 3 panelis paling hits Q&A. Melanie Subono. Masindo Alvito. Dan pengamat musik. Dulu pernah di Metro TV jadi presenter kita. Dan juga sahabat Gigi banget nih, Widya Saputra. Gigi kita. Oke, dan teman-teman kita berikan tepuk tangan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini menemani kita. Di Q&A kali ini karena spesial Gigi, dan ada sahabat Gigi di sini dan juga ex-presenter kita. Mau dong Widya Saputra lebih kerja keras lagi malam ini. Baik. Ada syarat yang harus kita lakukan untuk membuka apa itu syaratnya? Q&A. Baik, Silakan, Hana. mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan ke Gigi atau mungkin ada ritual. Langsung gua pengen bersin nih. Ada haciu gitu ya. Teman-teman kita mau main games. Kita akan main games sambung lirik. Kalau misalnya ada yang tahu, langsung saya akan mention nanti namanya. Random nih di antara kita semua di sini. Silahkan melanjutkan lirik dari lagu yang maksudnya gini gitu. sebentar lagi akan dilantunkan. Boleh. Udah siap ya teman-teman? Udah siap? Sindu, Mbak Mel, Yohana juga ikut bermain? Oke, boleh ya? Harus Oke. dong. Saat waktu berlalu. Kang Hendy. Angin pun terasa sendu. Bener nggak? Bener nggak Kang Arman? Soalnya itu lirik keduanya. Iya, bener oke. sih. Oke. Ya. Mulai. Ih, soalnya Tuh dia apa? Namamu malam ini. Boleh tepuk tangan buat Kang. Oke, yang ini gampang sekali. Kaulah yang diinginkan aku. Dari mimpiku, dari mimpiku. Betul. Ini gigi kita satu, gigi kita dua ya? Enggak, soalnya aku kalau udah dipancing gitu pengennya terus lanjut. Cuma sebentar ya ternyata. Berikutnya. Cintailah cinta mereka. Kang Buj. Apa ya? Cintailah cinta mereka. Apa ya? Ulang lagi. Tetot. Cintailah cinta mereka. Sayangilah. Oh, sayangilah. Bener nggak Kang Arman? Oke, ada yang spesial dari lagu itu ya. Kalau misalnya kita nonton konser Gigi, ada lagu Cintailah Mereka. Biasanya Gigi membuka di layar, ada QR yang bisa dipindai dan itu biasanya didonasikan untuk teman-teman yang sedang membutuhkannya. Yatim piatu. Jadi aku rasa game-nya cukup karena game-nya selalu penuh dengan cinta. Jadi silakan Yohana Margareta melanjutkan. Thank you Widya Saputra. Oke, saatnya kita bernostalgia bersama Gigi untuk mencari tahu dan melihat perjalanan Gigi selama ini 3 dekade dan juga apa yang akan dilakukan Gigi sebagai band panutan kita semuanya yang kita cintai sampai sekarang. Nanti ke depan mau ngapain sih Gigi ini dan apa sih resep-resep Gigi sebagai sebuah grup band yang benar-benar solid seperti keluarga sampai saat ini tetap bertahan ya. Nah, ini yang aku mau tanyakan. Kalau
di Gigi sendiri siapa sih yang paling berperan sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ayah? Itu siapa Kang Arman biasanya? Kayaknya sih equal deh. Striker Jadi lah dia. Justru kalau menurut Lebih saya sih ke CR7. selama 32 tahun ini menariknya di Gigi itu tidak ada yang apa sih berperan dia pemimpin gitu, enggak. Emang pemimpinnya barengan gitu. Jadi suaranya tuh sama dari dulu yang waktu berlima formasi awal pun dengan masih ada almarhum Baron sama Ronald gitu. Sama selalu seperti itu. Sama. Sekarang kan manajer dipegang sama Hendy gitu ya. Kemarin kan almarhum Baron terus Hendy nih sekarang. Nah, itu kan Hendy pun kalau ketika ada permasalahan ataupun apa gitu selalu berempat, enggak dia yang langsung ngambil decision gitu, enggak gitu. Jadi memang dari dulu kita terbiasa ya? terbiasa Udah seperti terbiasa. itu gitu. Perubahan paling besar. Mungkin perubahan besar kalau menurut saya pas Hendy jadi manajer di situ sangat besar perubahannya. Kenapa? Karena jadi apa ya? Dulu mungkin salah kita juga mungkin ya. Maksudnya tuh pas ada manajer, kita kadang-kadang ada beberapa masalah yang ya udah kan udah ada manajer, dia aja yang mikirin gitu. Nah, Nggak mau pas tahu Hendy dia dulu. nggak mau tahu istilahnya, cuek. Bahkan misalnya masalah teknis atau apa ada beberapa part yang hilang. Kita cuek gitu. Nah, justru pas Hendy megang dan Hendy sebagai player juga, jadi justru dia tuh membawa si masalah apapun itu untuk yuk kita berempat gitu. Jadi mungkin perbedaannya itu. Oke, sekarang Kak Mel silakan. 30 sekian tahun. Kita anggaplah dari sisi penonton ya. Kalian ribut, kelihatan. Bongkar pasang, personil kelihatan. Sekarang kita lagi ngomong brotherhood. Please jangan kasih aku jawaban yang normatif ya. Kapan brotherhood kalian benar-benar dites? The heaviest moment. Pas di rumah sakit, gua rehab, orang yang pertama datang, Arman, Bujana tuh, sama Dani Pete. Datang ke Ongko Mulyo, buat gua itu, gua catat itu. Sampai hari ini gitu. Apapun, pada gua abis keluar dari rumah sakit, tidak ada di Gigi tuh. Tapi dia datang untuk support supaya gua sembuh. Oke, bener gak sih? Yang ada nyokap, Iya. masih, yes. Itu brotherhood. Oke, kalau Kang Arman? Pas tinggal berdua sih, album 2x2 itu paling berat banget karena seluruh gigi kita seluruh Indonesia tuh udah nggak percaya lagi sama Gigi gitu. Ini kan tinggal Arman sama Bujana ya bukan Gigi lah gitu. 3 orang personil udah keluar, walaupun ada Budi sama Opet saat itu gantiin Thomas, gantiin Ronald dan sama Baron gitu ya. Tapi ya mereka udah nggak percaya sampai pas kita jauh ngerjain album di Amerika gitu ya. Oh ya pokoknya mau sensasional aja gitu ya. Udah nggak percaya, terus kita bikin tour nggak laku. Tapi akhirnya ya itu saya tinggal berdua sama Bujana terus gue, Buj gimana Buj, udahlah kita bubar aja. Bahkan udah mau bikin duo akhirnya. Saya sama Bujana aja, Gigi dibubarin, bikin grup namanya duo, namanya tuh duo gitu. Tapi akhirnya kita mikir berdua sama Pete juga ngasih masukan, nggak jadi terusin aja lagi lah, terusin ya itu dengan formasi yang Budi sama Opet. Itu sih lumayan. Oke, kalau Bujana? Ya paling ini mungkin 2004 ya, waktu reunion pertama itu terjadi pas kawinan gue itu. Iya. Tapi Hendy belum masuk Belum. ya. Transisi mau ke Hendy waktu itu. Karena sebelumnya susah banget untuk ngumpulin X ya, X Gigi. Di situ nggak tahu semuanya bisa datang dan manggung kita manggung gratis di Bali ya, di Bali di Kelungkung. Semuanya datang dan bawa keluarga dan bisa main bareng, itu luar biasa itu. Dan akhirnya dari situ selalu reunion, manggung reunion sampai akhirnya Budi keluar, Hendy dengan formasi ini, Hendy udah 22 tahun. Kita masih punya paket reunion itu masih ada, itu jadi bagian dari terpenting. WA-nya masih rame. Iya. Oke, kalau Kang Hendy? Saya sih rada personal ya, tapi saya yakin juga pasti. Yang selalu ngasih kejutan ke saya itu Bujana. Waktu lahiran anak keempat ya pas COVID, emang nggak boleh kan, nggak boleh ditengok. Itu unik banget sih. Biasa keluarga ngumpul, nunggu kelahiran kan. Ini saya sendirian di rumah sakit gitu. Tiba-tiba WA,
gue udah di parkiran. Dia di parkiran nungguin sampai lahiran. Tapi nggak boleh masuk kan? Tapi nggak boleh masuk ini. Nggak apa, gue nungguin lo di parkiran. Di parkiran. Itu menurut saya sangat wow. Menurut aku kalau orang cuma ngomong brotherhood, iya kan udah lama 30 tahun itu kan lama ini brotherhood. Oke, tepuk tangan lagi. Makin tuh. Kalau tadi ngomongin brotherhood dan sudah lebih dari 30 tahun gitu. Tetapi terkhusus misalnya untuk Mas Kang Thomas gitu ya. Kesilapan atau kekilafan apa yang sebenarnya sudah mengalami banyak sekali hal tetapi sampai terkeluar dari kata-kata keluar dari band ini gitu. Ini kan jadi paradoksal juga gitu ketika ngomongin brotherhood 30 tahun. Oke. Kan ada orang yang bilang, lu gimmick aja. Emang gua tadinya memang begitu. Oke? Tapi alhamdulillah ya Allah ya Rob, masih bisa ngobrol akhirnya. Oke. Berempat ngobrol kayak gitu. Di situ mereka ngasih masukan semuanya untuk hal itu yang akhirnya dari mengingatkan gue jadi ngelihat apa yang udah gue bikin gitu. Persoalannya ketika keluar putus itu kita deg-degan dan sedih nggak sih ya Mas Indu ya? Betul. Apalagi mereka baru saja merilis album. Nah, tapi gue waktu itu kan bilang kemungkinan. Nggak dibaca kemungkinan. Oke, kemungkinan. Berarti kita yang harus masih belajar nih. Iya. Makanya baca caption. Baca caption. Iya, kemungkinan. Itu habis dari acara gua. Deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Thomas, thank you. Karena yang dalam tanda kutip ya, konflik yang kemarin sempat memanas itu kan ya memang soal Kang Thomas dan Gigi kan ya. Alhamdulillah puji Tuhan tidak jadi, band kita tetap utuh. Kalau Widya yang juga memantau Gigi sebagai sohib Gigi dan juga teman Gigi. Menarik, tidak lazim mungkin ketika satu personil itu menjabat 2 jabatan. Biasanya kan yang lain ya, yang 2 jabatannya. Yang ini 2 jabatan, yang satu drummer dan juga jadi manajer. Conflict of interest nantinya. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai akhirnya apakah nanti lagi ngedrum dung numpak, oh iya bentar, oke aman jadwal kan gitu masakan ya, gitu. Itu kenapa Seperti itu terjadi. dipilih personil sendiri yang menjadi manajer? Mungkin tadi kata Arman ya, ada untungnya, ada plus minus lah pastinya gitu. Tapi yang terjadi selama perjalanan Gigi 32 tahun, ternyata memegang Gigi itu berempat ini, itu nggak gampang. Pernah nyari kita. Pernah nyari, tapi ternyata tanda kutip orang udah mikirnya bisnis. Ini emang sebuah brand, Gigi sebuah brand gitu. Tapi kalau memandang udah menjadi bisnis awalnya, itu akan sebenarnya yang kita butuhkan bukan itu gitu. Dani Pete megang 20 tahun ya. Yes. Terus habis itu kita nyari setelah keluar dari Dani. Yang terjadi apa? Yang megang adalah Baron. Yang benar-benar ya brotherhood kita banget gitu dan mengenal Gigi banget. Menyatukan kita lagi, ayo gitu. Setelah itu nyari lagi dan itu akhirnya lu aja deh yang megang gitu. Yang memang mengenal Gigi. Jadi emang berempat ini unik. Lu berarti Termasuk. unik. Benar, benar-benar sangat unik. Nah, tapi Mas Hendy, tadi kan sebenarnya menarik banget ya, karena sudah pernah mencari, tapi orientasinya itu pertama kali bisnis. Lalu bagaimana ya, konkretnya itu seperti apa ya? Kan bukankah sebuah band itu hidup juga tidak lepas dari urusan bisnisnya? Nyari job aja nih, simple ya. Ada job di sini. Gua ngambil presentasinya segini ya, udah ya. Aku langsung magerin dong. Wah, lu gila, lu lebih gede dari pemain lu segitu gitu loh. Itu aja udah ketahuan bahwa hal itu wah ini nggak baik untuk kedepannya gitu loh. Karena yang kita butuhkan sebenarnya kalau orang bisnis mah ya udah kita serahkan ke siapapun bisa gitu. Iya, agent atau segala macam. Yang kita butuhkan adalah kayak tadi Bu Jana nyamperin saya, support di saat Thomas berapa bulan kemarin itu dia lagi ada gitu, kita rangkul. Itu apa lu? Ya seperti dia jelasin gitu. Kita rangkul, kita ngobrol. Karena kalau ada permasalahan keluarga juga
keluarga gue lagi gini. Itu tuh ngobrolnya tetap bertiga. Di grup semua. Di grup semua dan kita ngasih pandangan, kisah. Itu yang kita tidak bisa kita temuin di orang lain. Ya. Yang selain di dalam Gigi. Masih bersama Gigi, langsung saja Kang Arman. Kenapa memilih Forever in the Air judulnya? Kebiasaan Gigi tuh kalau bikin album atau EP atau apalah single dan sebagainya dari dulu itu selalu diberikan kerjasama dengan sebuah tim, ya tim kantor misalnya gitu ya. Nah sama dengan yang kayak yang ini juga kantor sekarang tuh yang di daerah Fatmawati itu, kantor kita yang sekarang di daerah Fatmawati itu ada tim. Handy ngebentuk bareng-bareng dengan kita, ada sebuah tim, kebanyakan Gen Z semua ya? Ya. Kayaknya Gen Z semua, ada si millennials-nya ada juga. Nah tim itu yang akhirnya merangkum, kita rekaman di New York, di Power Station, terus jadi 9 lagu, liriknya apa aja, terus akhirnya yuk judulnya apa. Nah dari kita ada ide juga, tapi dari tim juga, dari anak-anak tim yang muda-muda itu justru ngasih masukan juga, kenapa nggak ini, kenapa ditanya kenapa Forever in the Air. Ya kalau buat kami, lu udah 32 tahun gitu, ya lu tuh forever in the air, terus ada di atas gitu, dan doanya adalah forever in the air, terus ada. Amin. Terus mengudara. Yes, amin. Oke, Mas Indu. Saya penasaran, apakah memang secara visi gitu ya, Gigi udah menyasar yang lebih muda gitu kayak pendengarnya? Karena kalau misalnya kayak kita lihat Adele gitu misalkan, kayak dia selalu berbicara, saya adalah penyanyi untuk generasi saya, penulis lagu untuk generasi saya. Nah, apakah Gigi berbeda nih? Saya menulis lagu atau berkarya untuk regenerasi. Ada nggak pikiran seperti itu? Nggak ke situ sih sebetulnya. Yang paling penting di saat semuanya nggak ada yang bikin album, kita malah pengen bikin album dan apa aja yang ada di kita bikin ya itu aja sih sebetulnya. Dan yang paling utama kita masih punya semangat untuk rekaman live lagi, dan kita masih mampu rekaman di New York. Itu kan satu kebahagiaan juga, walaupun dolarnya masih lumayan waktu itu ya. Masih oke lah. Masih oke lah. Kalau tahun ini mungkin susah rekaman. Jadi kayaknya cuma sampai ini aja mendarat, nggak jadi. Di luar itu soal karya itu kan kita akan mencoba terus, karena namanya juga nggak ada yang bisa nebak ini untuk Gen Z untuk apa, kan nggak ada yang bisa tahu. Nggak, kalau misalnya ini mereka bisa terima ya bagus gitu aja, kita akan terus bikin aja gitu. Karena gini, formula lagu itu diterima sama masa sekarang, itu Gen Z sekarang, atau waktu kita zaman mengeluarkan hit 11 Januari misalnya, itu benar-benar kata Bu Jana tadi tidak pernah kita rencanain bahwa My Facebook akan hits nih, ayo kita ini, itu nggak pernah. Jadi benar-benar itu organik yang terjadi di kita tuh. Natural. Jadi ya mungkin aja ntar generasi Gen Z sekarang sukanya lagu Nirwana, mungkin yang tahun 95 itu lagu, apakah relevan liriknya dengan sekarang? Nggak tahu juga gitu. Tapi segala sesuatunya yang penting, yang menyenangkan dari Gigi Berempat ini adalah up to date-nya terhadap industrinya. Karena kita, Thomas masih senang dengerin Harry Style gitu. Asik. Sama. Iya, itu mungkin di umuran kita mungkin itu udah berhenti gitu loh. Gue seneng yang lama-lama aja deh gitu loh. Yang ini. Tapi kita ya masih dengar Sabrina Carpenter, saya gitu. Arman masih dengerin ini. Bu Jani. Jadi itu selalu yang terjadi di kita di periode apapun gitu. Akhirnya kita bisa bukan harus meniru yang lagi tren, tapi kita mau pelajari kenapa dia bisa tren gitu. Samuel. 3 dekade, berarti itu kan udah 3 dekade bikin lagu, 3 dekade tour. Setelah 3 dekade ini, apa sih keunikan Gigi? Ada sesuatu, ya alhamdulillah. Maksudnya nggak tahu sih. Mungkin kami berempat yang bukan melupakan yang lama ya, nggak sama sekali.
Karena yang lama itu adalah sebuah perjalanan yang dia juga menopang untuk sampai bisa Gigi hari ini ada di sini. Oke. Orang-orang yang telah bergabung sama Gigi itu bagian dari Gigi. Kami berempat hari ini tidak bisa melupakan mereka. Oke. Buat saya pribadi, satu sama lain mengingatkan kalau ada part bahwa itu adalah punya orang lain, oke? Nada, oke. Entah itu rhythm atau riff atau apapun itu orang menyebutkannya atau nada atau apa kayak gitu, melodi atau apa, kita menghindarinya. Bergeser sedikit saya cerita pernah ditanya berempat di New York waktu itu sama NYU ya, sama mahasiswa di sana tentang yang namanya algoritme dan AI, oke? Buat kami, saya yang jawab waktu itu, untuk AI dan algoritme untuk pembisnis oke. Tapi untuk seniman enggak. Seni itu semakin beda semakin bagus. Nah itu alhamdulillah kami berempat saling mengingatkan itu. Widya, satu lagi sebelum kita jeda lagi. Mau menambahkan aja. Iya betul, belum. konsisten selama 30 tahun. Dan saya setuju tuh tadi keunikan yang dibilang Mas Thomas. Dan apa yang dibikin dari hati itu kan akan diterima dengan hati ya, yang tadi Carmen bilang. Dan bahasa Indonesianya apa ya? Rendah hati mungkin ya. Begitu mendengarkan apa yang diinginkan oleh pendengar musik, baik itu yang menonton secara live, konser, maupun album yang udah lama pisan akhirnya keluar nih Forever in the Air. Sebagai Gigi kita aku nungguin banget album. Jadi itu kata-katanya adalah cinta yang konsisten. Cinta yang konsisten. Aku setuju lagi. Nah, kalau kayak gitu, apa yang nanti penonton bisa nantikan dari album Forever in the Air yang besok juga akan manggung di kota-kota lain ini? Apa yang paling spesial yang bisa dinantikan oleh penonton, Kang Arman? Yang spesial selama 32 tahun kalau kita bikin album dari dulu ya sampai sekarang. Ada album baru gitu ya, terus kita tur. Belum pernah tuh dibawain semuanya. Jadi kan kalau bikin album tuh ada 10 lagu, kadang-kadang 9 gitu ya. Terus kita pernah juga ada EP ya, cuman 5, 4 gitu ya. Nah itu tuh belum pernah pas show gitu dibawain tuh 10 lagunya. Nah ini yang turnya Forever in the Air itu 9 lagunya dibawain. Apa yang menjadi kekuatan 9 lagu ini bisa masuk di hati para pendengar atau pencinta Gigi kita? Kalian kalau nonton nanti, kalian akan menikmati rasanya sebuah grup band yang udah 30 tahun. Asik. Oh, dan kita akan dibuat menari-nari gitu ya. Tidak hanya melihat, tapi mendengar dan ingin menari-nari. Oke, experience. Nah, masih penasaran juga ya Mas Indu, tadi menarik juga ketika kita masih pengen tahu seberapa rumitnya dinamika di balik layar untuk proses ini tadi. Silakan Mas Indu. Oke, Gigi dengan 30 tahun ini udah mengalami semua yang diimpikan oleh band ya. Rekaman di Abbey Road, terus kemudian keliling Indonesia, keliling dunia, bolak-balik rekaman di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah keresahan atau kemarahan apa, kegelisahan apa yang akhirnya melahirkan album Forever in the Air. Karena banyak yang percaya gitu ya, album yang bagus, lagu yang bagus tuh lahirnya dari keresahan. Ini sebetulnya Bujana udah nyeletuk ya. Justru kita tuh merindukan lagi dengan teknologi digital, di teknologi di musik ya, di alat musik, di cara merekam dan sebagainya, pembuatan dan sebagainya itu akhirnya kan kita tuh kayak digampangkan istilahnya gitu ya. Nah justru kita tuh merindukan lagi ngeband lagi kayak zaman dulu gitu. Bikin lagu tuh berempat, bareng-bareng di sebuah tempat. Karena dulu tuh sempat kita, berapa tahun kita sempat cuman dari kirim-kiriman data ya. Misalnya kita ke kantor latihan bikin lagu nih. Jadi nih 2 lagu misalnya jadi. Kita ngeluarin EP yuk, ayo 3 lagu, oke bikin. Nah itu tuh kadang-kadang bener-bener kirim-kiriman data. Bujana rekaman di rumahnya, saya rekaman di rumahnya. Saya Handy, Bu Thomas kirim data, kirimin ke engineer, di mixing, jadi aja. Nah itu tuh ada fase itu di Gigi. Sedangkan ya, ngebandnya kita kan band banget gitu dulu tuh. Nah ini justru pada saat
terakhir Abbey Road 10 tahun yang lalu, terus akhirnya kita kayak ada kerinduan yang yuk kita ngeband lagi yuk gitu, rekaman lagi gitu, berbarengan di sebuah studio. Dan terus sebelumnya kita dibikin dulu di kantor, 9 lagu, udah gitu dibawa ke puncak, kita nyewa villa di puncak. 3 hari di puncak tuh benar-benar mematangkan semuanya lah. Dia jadilah, akhirnya jadi gitu 9 lagu itu, baru dibawa ke New York, di New York juga rekaman gitu, barengan lagi. Nah itu udah lama, akhirnya terjadilah album ini gitu. Ini Rekaman juga pakai deja vu pita. nggak sih? Oh ya, rekaman juga pakai pita. Oh ya? Jadi ya Konvensional. yang komputernya ada, di Pro Tools-nya ada, tapi yang pitanya juga ada. Nanti insya Allah kita ngeluarin vinyl, yang vinyl khusus vinyl itu yang dari pita. Oke, nambahin. Oke. Dari yang Arman tadi itu kan secara teknis Gigi itu kan selain didengar musiknya, tentunya orang itu mengartikan dari sisi lirik. Oke. Kalau kalian perhatiin gitu, 9 lagu dari lirik yang dibikin dari Gigi ya. Untuk hal itu memang dari hati. Oke. Kalau secara teknis semua orang bisa kan. Tapi secara pengalaman yang dituangkan dari lirik itu benar-benar truly dari hati kami masing-masing. Ngedengerin proses kreatifnya tadi yang Kak Arman bilang bahwa kangen ya, kita sewa villa segala macam. Ingat film ini nggak sih, Queen? Ini nggak sih, one of the greatest band juga yang ternyata proses kreatifnya ternyata sama ya gitu. Emang sebetulnya untuk anak-anak ini, teman-teman ini kita emang dulu tuh seperti itu bikin tuh gitu. Kayak yang ya digambarkan di film Queen misalnya. Nah itu tuh bukannya kita ikut-ikutan, emang seperti itu sebetulnya. Idealnya nah untuk itu tuh hilang tuh sekarang tuh bener-bener hilang kadang-kadang. Bener-bener gua cuman kirim data aja udah. Rekamannya udah. Ini kan kurang apa man? Buat yang ini ada akustiknya kayak gitu, udah kayak gitu. Jadi Take udah vokal nggak dijagain. Take vokal nggak dijagain. Kalau bisa kan bener-bener dijagain. Tapi dari proses yang sangat berbeda secara teknis tadi, itu mengurangi soul dari hasil karyanya nggak? Ya mungkin pasti ada hilang pasti ada. Nah, bagaimana kemudian menjaga identitas Gigi agar tetap soulful? Untungnya kita di sini berempat udah lumayan lama di musik. Jadi kalaupun misalnya si sense of barengan bikinnya itu hilang karena cuma kirim-kirim data, tapi pada saat misalnya Bujana udah mendengarkan ada drum bass gitu ya, belum ada vokal saya masih demo. Terus Bujana mungkin menyesuaikan, oh kayaknya gue isi dengan sound yang seperti itu. Dan untungnya mungkin dari pengalaman itu yang akhirnya ketika jadi sebuah lagu masih ada soul itu gitu. Tapi berbeda dengan pembuatan kayak Forever in the Air sama Abbey Road, bener-bener yang kayak zaman dulu ya, kayak tadi yang Widya bilang kayak Queen itu gitu, emang bener-bener dari nol tuh ya berbarengan. Saya punya pandangan lain nih. Oh menarik. Oke, menarik. Punya pandangan lain terhadap karya yang tadi yang kirim-kirim data tadi. Emang itu nggak pernah dibawain sama kita. Dan tidak pernah pun Datanya hilang ya. Dan tidak pernah pun menjadi sebuah hal yang di Gigi kita pun begitu gitu. Jadi itu kan kayak seolah-olah proses itu mempengaruhi terhadap apa yang didengar mereka kan. Gitu. Jadi bener lagu-lagu itu bener-bener malah mungkin kalau ditanya lagu ini lu masih hafal nggak? Hafal? Enggak yakin gua. Pasti enggak. Tapi di Forever in the Air itu semangatnya gila. Kita ngeliat tuh, wow ini oke nih kita ngeband lagi nih. Jadi sampai kita ngerancang sustain momennya sampai kapan sih gitu. Forever in the Air kan kita rekaman 2024 ya. November. Di New York November. 2025 kita rilis Oktober. Terus kita ngadain tour. Turnya juga kita nggak pengen gede, kita pengen intimate 300 orang. Yang benar-benar kita panggung, ini penonton kita gitu. Jadi itu atmosfer itu tuh terjadi di album ini gitu. Dari proses, setelah proses jadi, terus dilempar ke pasar, terus kita menjalaninya, ternyata emang Positif berbeda. ya, responnya positif. Oke, harus nonton sih. Yuk guys, nonton guys. Yuk. Wajib ya. Di mana aja? Di mana aja nanti? Kemarin kan Surabaya udah, Bandung udah, Jumat Jakarta. Jumat Gas. Jakarta. 26 Juni. Bapakku penonton mereka loh. Wih. Bapaknya mah parah. Tapi 3 hari di Bapaknya parah. Taman Mini tuh bokap. Iya, bapakku. Parah, Tapi aku mau belok sedikit. Terlepas dari all your hit songs, aku tuh sering mendengar kalian tuh nggak kalau apa?
puasa dan lebaran. Ya bagaimanapun ya gitu. Yes. Pertama kali mengeluarkan lagu atau album religi, is it your calling? Emang kepengen? Dan apakah ini sesuatu yang kepengen lagi? Karena akhirnya menjadi patokan lagu religi. Betul. Menjadi patokan lagu religi. Jadi kiblatnya ya? Jadi kiblat. Puasa tanpa lagu Gigi. Puasa tanpa lagu Kayak, Gigi itu enggak. Nggak flow. Bukan cuman sekedar, kita tahu banyak teman kita mengeluarkan lagu religi misalnya. That's it. Tapi ini menjadi patokan loh. Iya. Menjadi kebiasaan dan menjadi patokan. Itu beban nggak? Yang jawab mendingan Bu Janda bagus. Konser pertama di rumahnya dia. I know. Jawab Ribut. Album religi. Beban nggak sih Beban membawakan lagu religi dan apakah Mau lagi? it's part of your plan juga? Ya biar gimana pun juga album religi Raihlah Kemenangan itu adalah bagian terpenting dalam perjalanan Gigi. Bahkan bukan cuman kita melihat tiap Ramadan ya, akhirnya jadi universal lagu perdamaian. Bahkan mungkin dengan kita memainkan perdamaian pun akan jadi menampilkan juga Nasidaria sekarang kan. Jadi walaupun itu lagu Nasidaria ya, tapi kita bisa bawakan di lapangan di mana dan sering ya jadi menu Mas Bud, Gigi sama Nasidaria pernah satu panggung nggak bawain lagu perdamaian? main bareng belum, tapi di event yang sama pernah gitu. Tapi belum collab sih. Oke. Gitu. Soalnya kalau collab mesti harus latihan sih, karena itu syarat utama dari Gigi. Kalau collab kita agak sulit gitu kalau menerima collab yuk kalau tanpa latihan, karena agak berantakan. Ada kerinduan bikin album religi lagi nggak? Harusnya kemarin ya bikin ya, cuman sibuk dengan album ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Forever in the Air, kalian punya anak-anak yang juga sangat kreatif, saya tahu gitu ya. Ada influence atau mungkin ada saran dari anak-anak kalian yang, "Pah, bikin gini dong," gitu kan. Saya nggak seru banget sih, biar trending nih di media sosial atau apapun yang bentuk kreatif mereka yang mungkin agak dicerna terlebih dahulu, lalu akhirnya dimasak oleh Gigi dan jadi karya yang Gigi banget, tapi represent juga dari kekhawatiran atau kecemasan anak-anak kalian. Kerja anak kalian di Gigi malah ya kayak anak Thomas kan di Gigi. Iya, multimedia kan. Ponakan saya di Gigi juga gitu ya. Terus waktu yang Forever in the Air yang ngetiknya videonya ada anaknya Thomas, ada anaknya Bujana juga. Jadi lebih efektif ya kalau Enggak, kebetulan memang anaknya Bujana kan memang kuliahnya perfilman juga gitu. Anaknya Bujana di Australia bawa perfilman gitu. Jadi memang dibawa ke New York untuk lu pegang ini dan sebagainya. Jadi paling itu sih, kalau ide kayaknya enggak sih. Ya, influence terbesar. Pasti sih, masing-masing Ya, mungkin kali Andy ya. pasti di rumahnya kan Ya. ketemu anak, pasti lah ya. Makanya dengerin Sabrina Carpenter kan? Membuktikan kalau Gigi terbuka sama perkembangan musik yang ada gitu. Beberapa tahun kemudian dengan versi religi mereka datang ke rumah main lagu religi. Harusnya gue bisa main piano. Juga sedihmu adalah hidup. Baik, masih bersama Gigi. Kalau misalnya kembali ke pertama kali Gigi berdiri, masing-masing personil yang ada di sini, apa yang nggak gitu juga? Apa yang ingin disampaikan ke diri masing-masing teman-teman ini? Mungkin mulai dari Kang Arman dulu. Tetaplah seperti itu, Man. Tepuk tangan. Oke, itu artinya kalau hidup itu bisa diandu ya. Saya tidak akan melakukan kesalahan. Kamu akan bilang ke Thomas di masa lalu, jangan melakukan kesalahan yang kamu lakukan pada saat ini. Oke, tepuk tangan. Kalau Bli. Harusnya gue bisa main piano. Oke, tepuk tangan. Kenapa ini menarik? Ya karena itu kekurangan Gigi, nggak ada keyboard sampai sekarang. Apakah itu menjadi sesuatu yang meter? Nggak juga, tapi kan mungkin akan jadi hal yang beda. Sesuatu yang lain. Beda. Sesuatu yang Iya. Kenapa nggak masukin orang tuh jadi keyboardis? Janganlah, udah berempat aja supaya duitnya Berempat aja udah pusing. Ntar kalau beli mah duitnya dikurangin lagi. Oke, kalau Mas Andy. Saya ya, kenapa nggak masuk dari 94 ya?
Oke. Kekecilan kalau dia masih kecil. Kayak masih kecil ya. Satu pertanyaan atau komentar atau apapun dari panelis, mungkin Kak Mel dulu. Mungkin menyambung yang Kang Arman ngomong tadi. Dan aku selalu membuat closing statement aku adalah, gue gak peduli how skillful you are, personality buat aku penting. Pada suatu hari di tahun 97, ada sekumpulan manusia-manusia, itu ketemu sama bokap. Dan bokap bilang, kenalin deh gitu. I was like, who are they gitu. Bokap motor waktu itu bawa. Cuman 2 atau 3 titik kan kalau gak salah gitu. Baru masih I was like, oh oke, ini namanya Gigi. Cool. Gak lama kemudian, beberapa tahun kemudian dengan versi religi mereka datang ke rumah main lagu religi. I thought they will change. Karena gue banyak sekali melihat musisi yang begitu jadi berubah. Kalau tadi Kang Arman mau bilang sama diri lamanya jangan berubah. 2 minggu yang lalu aku ada sebuah urusan yang hewan gajah. Setengah dari mereka panik nyariin orang yang mesti aku kontak. That little help mereka tetap bergerak, nggak cuman ke anggotanya. Yang menjadi sama Kang Arman nyariin, cari kontak ini untuk si gajah, ku cari nomornya ini. They are kind people. Wow. Jangan berubah. Tolong jangan berubah, itu legacy kalian. Oke, cool. Widya. Mungkin yang bisa dikatakan tadi kan konsisten soal cinta, konsisten soal membantu orang baik, simply orang baik gitu ya. Kenapa baik? Karena semua saya nggak berlebihan ya, saya semua komunitas-komunitas musik yang sudah ketemu Gigi, yang baru ketemu Gigi, yang sudah lama ketemu Gigi, semuanya sama, wah mereka mah bager, mereka mah baik, mereka tuh sangat humble dan nggak ngelihat kalau ini band baru, band lama, pendatang baru, pendatang lama, yang tiba-tiba suka petantang-petenteng, yang tiba-tiba suka minta ridersnya aneh-aneh, Mbak Mel, ya kan? Kalau Gigi simple. Dan ya itu, konsisten cintanya sama semua, satu strata, semuanya sama, equal. Wow. Ya, Gigi itu menurut saya membangun sebuah kultur yang penting di Indonesia, bahwa para musisi, para pemain band itu harus punya kedisiplinan dan totalitas yang tinggi dan terjaga. Dan itu mereka lakukan selama puluhan tahun. Sehingga kita bisa lihat kalau misalkan mau lihat band Indonesia yang dari kostum bagus, penampilan bagus, semuanya detail dipikirkan, mereka orangnya gitu. Nah, sekarang saatnya Gigi boleh memberikan pesan kepada generasi muda yang sekarang atau pemirsa Metro TV yang cinta banget sama Gigi, pesan apapun, legacy tentang masa depan atau mungkin tentang forever in the air. Mungkin dari Kang Hendy dulu. Utamain originalitas. Oke. Karena ya kita bisa bertahan sampai saat ini, Gigi itu original, terus tulus melakukan segala sesuatu karena ketulusan akan nyampe pada kebaikan. Amin. Beli deh, Pak. Ya, buat generasi yang sekarang ya, harus bikin perubahan sih dengan situasi negeri ini sih. Jangan diam aja. Harus melawan. Setuju. Tepuk tangan. Kita lawan. Short but deep. Mas Thomas? Kalau dari saya, kita semuanya hidup di planet yang sama, semuanya gratis dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dari kalian semua ada hati untuk memelihara Indonesia. Oh, that's nice. Wow. Nggak banyak closing statement yang berbicara soal Indonesia dan masa depan. Mungkin Kang Arman? Silahkan. Terakhir lagi, udah habis. Ini harus paling panjang. Enggak, justru saya nambah dari Bujana aja, nambahin dari Bujana untuk generasi yang sekarang, yang akan membangun Indonesia. Perubahan yang kecil itu justru tidak apa-apa gitu, karena daripada diem. Karena kamu ada di Papua, kamu ada di Sumatera, kamu ada di Jawa Barat, di Sulawesi dan sebagainya. Perubahan kecil-kecil itu kalau dikumpulkan akan menjadi mass ke power yang perubahan yang baik ya, yang positif untuk Indonesia. Dikumpulkan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar dan insya Allah Indonesia akan lebih baik daripada sekarang. Amin. Tapi satu lagi
lagi mungkin Kang Arman soal Forever in the Air ada pesan untuk teman-teman dan pemirsa Metro TV. Oh ya, sekarang musik itu kan sekarang udah gampang banget untuk dicapai, diakses. Beda kayak dulu ya harus kalau beli tuh harus beli kaset, kalian harus ngumpulin duit dulu dari satu grup. Misalnya kamu senang sama 3 grup ya harus ngumpulin duit 3 kaset gitu ya. Nah, sekarang dengan hanya sekitar 50 ribuan kamu bisa mengakses sekian juta lagu. Jadi tidak ada salahnya angkatan yang kalian juga Gen Z atau Alpha mencoba untuk mendengarkan Forever in the Air walaupun gap kita umurnya jauh, tapi kan toh kalian juga sudah langganan gitu ya. Coba dengerin ya siapa tahu masuk ke dalam heart kalian gitu. Harus masuk. Amin. Harus masuk. Kaget. Don't stop. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Gigi Band Official yang udah di sini. Dan panelis kita yang inspiratif banget. Terima kasih Widya, Sindu, Kamel. Adik-adik, terima kasih ya. Dan terima kasih juga buat Anda pemirsa. Semoga episode kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru kita lebih dalam lagi tentang gigi. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.